الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين الذي جعل شهر رمضان شهر القرآن. الحمد لله رب العالمين على جميع نعم التي لا تحصى أبدا، وكم من نعمة أنعمت علينا قال لك الشكرنا، وكم من بلية ابتليتنا قال لك الصبرنا. سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا الله، سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا الله، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Subhanallah, ialah Allah yang memberikan hidayah kepada kita, rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan iman dan ketakwaan di dalam hati kita. Dengan rasa syukur ini mudah-mudahan Allah menambahkan keimanan kita, sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Sebagaimana Allah Subhanahu berfirman, apabila Anda bersyukur maka kami akan tambah. Bersyukur bukan hanya harta, tapi keimanan kita, ketaatan kita, sehingga kita sampai akhir hayat kita dalam keadaan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di waktu yang singkat ini saya akan menerangkan bagaimana berpuasa kualitasnya, sebagaimana apa yang diinginkan oleh Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Betapa dahsyatnya ibadah puasa. Kullu amal ibn Adam yudha'af al-hasanah bi asyri amsalha. Semua perbuatan manusia, dalam hadis Bukhari, hadis sahih, setiap orang kebaikan dilipat kali gandakan menjadi 10 ila 700 dhif, sampai 700 kali lipat. Wa qala Allah azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzu bih. Kemudian di dalam firman ini, firman Allah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa. Awalnya dikatakan al-hasan bi asyri amsalha, satu kebaikan dikalikan 10. Itu terserah Allah. Yudha'if liman yasha, Allah terserah, melipat kali ganda terserah. Ila 700 dhif, sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Di sini ulama-ulama mengatakan puasa adalah pahala yang tidak ada yang mengetahui, sampai pun para malaikat, karena dirahasiakan oleh Allah. Bisa dilipat kali gandakan menjadi 1000, 2000, terserah Allah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innahu li, sesungguhnya puasa adalah milik aku, wa ana ajzu bih, aku sendiri yang langsung memberikan pahalanya. Maka para malaikat tidak tahu. Subhanallah. Mengapa demikian? Karena hamba Allah yara syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari, karena hambaku meninggalkan syahwatnya, keinginannya, meninggalkan makannya hanya untuk aku. Allah. Disinilah gambaran orang bertakwa. Dan kita ngerti as-shaum artinya al-imsak, menahan. Apa yang ditahan? Tentu ditahan sesuatu yang bergerak. Kutiba alaikumus syiyam. As-syiyam, as-shaum sama. Artinya adalah imsak, menahan. Inni nazartu lirrahmani shauma. Dalam surat Maryam, Bunda Maryam ketika hamil, membawa janin Rasul yaitu Isa bin Maryam, orang menghujat, mencaci maki. Betapa dahsyatnya fitnahan, cacian kepada Bunda Maryam ketika melahirkan Isa bin Maryam. Kemudian di dalam Al-Quran surat Maryam mengatakan, "Shaum, inni nadartu lirrahmani shauma," aku berpuasa tidak berbicara. Betapa dahsyatnya hati ini meledak akan mengungkapkan sesuatu, tapi ditahan. Itulah yang disebut dengan as-shaum, menahan sesuatu yang bergerak. Kalau tidak bergerak, tidak butuh direm. Wasyamsu duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsha was samai wama banaha wal ardi wama tuhaha. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan syams, demi matahari, kemudian bersumpah demi bulan, demi siang, kemudian bersumpah demi malam, demi langit, dan
demi bumi. Tentu redaksi Al-Qurannya bukan demikian. Demi langit yang ditinggikan dan demi bumi yang dihamparkan. Saya tidak secara detail karena waktu sempit. Matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, konkret, jelas. Tiba-tiba bicara nafs tentang jiwa. Wa nafsin wa ma sawwaha. Demi jiwa yang diciptakan oleh Allah, disempurnakan oleh Allah. Fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Di dalam jiwa kita ada unsur fujur, di dalam jiwa kita ada unsur takwa. Fujur adalah yang mengajak kemaksiatan. Surah An-Nisa ayat 118 dikata nasiban mafruḍa, inilah jatahnya setan. Orang digerakkan oleh setan, dia masuk dalam fujur jiwa ini. Yang kedua, ketakwaan, ketaatan. Kita berpuasa menahan fujur, gerakan keinginan-keinginan yang bertentangan dengan Allah Azza wa Jalla. Bayangkan makan minum aslinya adalah mubah. Boleh makan, boleh minum, asli hukumnya mubah. Dan bisa menjadi wajib di saat Anda sakit, tidak bisa apa-apa, harus makan. Kalau tidak, wala tulqu anfusakum ila tahluka. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan sampai Anda membiarkan diri Anda hancur. Haram dalam Islam. Maka makan wajib. Dalam keadaan kelapar tidak ada makan sama sekali, ada yang haram, yaitu babi. Terpaksa, itu pun dibolehkan. Bayangkan statusnya makan minum. Tiba-tiba kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan berpuasa, berubah yang tadinya mubah. Ataupun kadang-kadang bisa menjadi wajib, berubah menjadi haram, makan haram, minum menjadi haram. Subhanallah. Tapi sangat disayangkan betapa banyak umat Nabi Muhammad SAW berpuasa tidak berkualitas. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis riwayat Ahmad. Rubba sha'imin hadza min siyamihi al-ju' wal-'atash, wa rubba qa'imin hadza min qiyami al-sahr. Banyak, redaksinya adalah redaksi banyak. Betapa banyaknya orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus, karena hanya pendekatan seremonial, formalistik, tidak makan, tidak minum. Banyak yang salat tapi tidak dapat apa-apa kecuali kelelahan saja. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita harus belajar kualitas puasa seperti apa, menahan keinginan kita. Keinginan ditahan sampai pun makan dan minum, padahal itu adalah kebutuhan secara natural, alami. Ternyata puasa bukan fisik yang diolah, tapi jiwa, nafs. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Untung bagi yang membersihkan, berarti dari yang kotor. Wa qad khaba man dassaha, rugi bagi yang mengotorinya. Disinilah ada keinginan yang bertentangan dengan Allah, disebut dengan fujur, dan itu kotor. Lagi kita lihat hadis Rasulullah SAW, hadis qudsi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sama, hampir mirip redaksinya. Kullu amal ibn Adam lahu illa shaum fa innahu li. Semua amal manusia milik dia kecuali puasa milik aku. Wa ana ajzu bihi, dan aku langsung yang memberikan pahalanya. Maksudnya milik aku itu apa? Karena kita harus punya ilmu bagaimana orang bertakwa. Orang bertakwa melihat segala sesuatu adalah milik Allah. Tidak ada satupun yang di langit dan di bumi kecuali itulah milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Setelah itu dia tahu ini milik Allah. Yang kedua, sang pemilik adalah sang pengatur. Sang pemilik adalah yang berhak mengatur. Tidak ada satupun yang mengatur kecuali yang punya. Maka Allah mengatur, termasuk makan minum kita. Kapan dilarang dan kapan dibolehkan makan, Allah Akbar. Di sini yang harus kita pahami, orang bertakwa sadar semua milik Allah. Sementara fujur, ini milik aku. Takwa, ini milik Allah. Fujur mengatakan terserah saya. Takwa mengatakan terserah Allah. Hidup adalah menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya tidak makan, tidak minum. Yang ditahan adalah jiwa kita, karena raga, tutur kata, perilaku apapun adalah aktualisasi yang ada di dalam jiwa kita. Kalau jiwa kita kotor, tutur kata akan kotor, perilaku akan kotor. Lihat hadis Rasulullah SAW. Mengapa Allah mengatakan fa'innahu li, sungguhnya milik aku? Karena hamba Allah mengatakan ini milik Allah, ini milik Allah, ini milik Allah, ini milik Allah, ini milik Allah. Maka Allah mengatakan dia amalnya adalah milik aku. Masya Allah. Fadkuruni azkur. Ingatlah aku, maka aku ingat kalian. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau Anda berbuat baik, aku balas kebaikan itu. Kalau kita selalu berpikir ini milik Allah, milik Allah, milik Allah,
maka kita harus sadar apa yang kita lakukan hanyalah menjalankan perintah Allah. As-sawm junnah, perisai, protektor. Maksudnya adalah jiwa kita diprotek dari kekotoran jiwa, namanya fujur. Kalau ini terprotek, maka tutur kata akan indah, perilaku akan indah. Kalau di sini kita lihat negatif, kita dengar negatif, maka masuk dalam pikiran kita negatif, hati negatif, tutur kata akan negatif, perilaku akan negatif. Itu biasa. Kalau kita lihat, kita dengar, kita alami hal yang positif, masuk dalam pikiran kita positif, hati kita positif, tutur kata positif, perilaku positif, biasa. Kalau puasa dahsyat. As-sawm junnah. Ibarat komputer ada software antivirus. Antivirus ini yang penting. Ketika kita lihat negatif, kita dengar negatif, kita lihat negatif, semua masuk dan kita saksikan dan kita alami, di switch oleh puasa, diprotek menjadi positif. Hati menjadi positif, bersih, tutur kata positif, perilaku pun akan positif. Itulah puasa yang berkualitas. Tahu dari mana? Lihat hadis Rasulullah SAW. Man lam yada' qawla zur wal amal bihi wal jahl falaysa lillahi haja fi ayyadha ta'amahu wa syarabahu. Hadis sahih. Apabila orang itu berpuasa, tutur katanya bohong, bukan hanya berbohong, ada yang sen, tapi perilakunya bohong. Yang harusnya tidak bayar karena Anda pejabat, Anda harus bayar. Yang harusnya Anda yang membayar karena nggak ada yang memohon pantau, kita tidak bayar. Itu perilaku-perilaku manipulasi dasar, data, markup, hoax, wal jahl, dan kemudian dia meluapkan emosinya amarahnya. Dia maki sana, maki sini, ngumpat sana, ngumpat sini. Falaisa lillahi haja. Maka Allah tidak peduli dia meninggalkan makannya dan minumnya. Nol dikali 1000 tetap nol. Lihat hadis Rasulullah SAW. Apabila orang itu berpuasa, fala yarfus wala yashab wala yajhal. Rafas, semua yang berkaitan dengan nafsu seks, mata kita, telinga kita, bahkan di HP kita, stiker-stiker yang berbau seks, yang bau pornografi, menghancurkan puasa Anda. Anda share video-video yang mana di dalamnya ada wanita yang terbuka auratnya, rusaklah. Karena dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, hampir seluruh hadis menerangkan orang yang berpuasa menjaga matanya, pandangannya, telinganya, semua perilakunya rafas, yang berbau seks, nafsu biologis. Wala yaskhab. Orang yang berpuasa tidak boleh membentak-bentak, tidak boleh dia berbicara dengan intonasi yang tinggi, meluapkan emosi Allah. Kecuali dalam keadaan khutbah atau ceramah atau azan, itu beda konteksnya. Ini adalah amarah. Wala yajhal. Bayangkan, kalimat wala yajhal adalah, kalau bahasa orang dulu adalah ngambek. Kalau sekarang orang baper, dia gampang tersinggung, dia kontraproduktif, yang harusnya berbuat tidak berbuat hanya karena tersinggung. Bayangkan hadis Rasulullah berarti puasa bukan hanya tidak makan, tidak minum. Bagaimana jiwa ini dijaga? Apabila ada orang yang maki-maki, mencaci maki, bahkan mengajak berkelahi, fakul, kata Rasulullah SAW, katakan, inni shaim, 2 kali, aku sedang menahan diri. Kalau kita lihat ini contoh-contoh semua adalah negatif-negatif. Semua yang negatif-negatif diprotek oleh puasa. Pandangan Anda, astagfirullahaladzim, telinga Anda, astagfirullahaladzim, semua beristighfar. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsihi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia, apapun yang terbesit dalam hati dan pikiran manusia yang terdalam, kami mengetahuinya. Baru kita paham hadis Rasulullah SAW yang bersabda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa penuh dengan keimanan dan ihtisaban, maka diampuni dosa-dosanya. Imanan adalah rasa diawasi oleh Allah. Hati pikiran kita sedang diawasi oleh Allah. Karena orang bertakwa adalah menjaga hati dan pikirannya. Surah Asy-Syams tadi. Kita sholat semua di sini, tapi belum tentu orang yang sholat ini bertakwa. Semua beriman. Maka orang beriman belum tentu bertakwa. Ya alladzina amanu la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Prosesnya ada dalam puasa. Maka imanan adalah merasakan dilihat oleh Allah, merasakan diperhatikan oleh Allah. Bahkan level yang
merasakan dia seakan-akan melihat Allah. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Anda berihsan, Anda beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak mampu seakan-akan Anda lihat pada Allah. Satu. Dua, iman adalah merasa bahwa akan ada akhirat. Detik ini dia sedang menyusun bukunya, buku amal kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sangat disayangkan betapa banyak orang lupa bahwa sekarang ini, detik ini sedang menyusun kita. Wa taral mujrimina musfiqina. Orang-orang Anda akan melihat orang-orang yang mujrim, yang berbuat maksiat, musfiqina ini mafi, melihat kita. Ketika wawudi'al kitab, ketika buku amal diperlihatkan setiap insan nanti di akhirat. Taral mujrimina musfiqina mimma fi, mereka ketakutan lihat buku ini. Ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Orang-orang mengatakan, buku apa ini? Sekecil ini tercatat amalku. Maka orang yang berpuasa imanan yakin akan ada akhirat dan detik ini sedang menyusun buku. Dari imanan akan keluar perilaku ihtisaban, penuh dengan perhitungan, bukan hanya menahan pandangan telinga tutur kata, bukan hanya itu kita jelas jauh dari yang haram. Tapi lihat, ihtisaban juga mengejar semua perbuatan yang mengundang cinta Allah, itu perhitungan. Dia baca Al-Quran, dia berzikir, yang maksiat ditinggalkan, yang sudah dikejar. Bukan hanya itu ihtisaban. Yang ketiga adalah min husnil islami tarku ma la ya'ni. Islam seorang itu baik apabila dia mampu meninggalkan yang tidak manfaat. Lihat acara-acara televisi tidak manfaat, tinggalkan. Itulah orang bertakwa. Bukan hanya meninggalkan yang maksiat, tapi dia mengejar ibadah sunnah. Bukan hanya mengejar ibadah sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, tapi juga meninggalkan yang sia-sia. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini manfaat buat kita semua. Padahal kita jaga hati dan pikiran kita. Subhanallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abiduk ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Jemaah yang cinta Allah Subhanahu wa taala, yuk kita belajar sehingga tidak sia-sia apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita bisa mengerti imanan, rasa bersama Allah, dan rasa bahwa kita sedang menyusun buku untuk di akhirat kelak. Ihtisaban, kejarlah semua yang menyebabkan Allah cinta. Baca Al-Quran, berzikir, ikat diri Anda ke masjid, ikat diri Anda dengan berjemaah. Jangan tinggalkan satu sholat fardu pun kecuali di dalamnya ada sholat berjamaah. Jangan tinggalkan. Hari ini hari Jumat, jadi tinggalkan surat Kahfi, karena semua dilipat kali gandakan pada bulan Ramadan. Dan setiap malam ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Dan tertulis si fulan bebas dari api neraka. Berarti setiap malam tertulis ini ada penghuni surga, ini ada penghuni surga. Tunjukkan kita cinta Allah dengan ibadah-ibadah sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan 'amma. Allahumma ati anfusana taqwa wa zakkiha anta khairul man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'ain waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa qulub azwajina wa banatina wa auladina ala din wa ta'atik. Ya Allah, jadikanlah diri kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, keluarga kami hamba-hamba Engkau yang bertakwa. Menjadikan suri tauladan bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Teguhkanlah hati kami, bersihkanlah jiwa kami. Tidak ada satupun yang mampu membersihkan jiwa kecuali Engkau. Jadikanlah diri kami, keluarga kami, anak-anak kami hamba-hamba-Mu Engkau yang merasakan kebersamaan dengan-Mu setiap saat,
yang selalu berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, yang selalu membaca kitab suci-Mu. Berikanlah kepada kami, ya Allah, rahmat-Mu bentuknya adalah membaca kitab suci-Mu setiap saat, ya Allah. Lisan selalu basah dengan berasmaul husna, dengan tasbih, dengan tahmid. Ya Allah, Engkau lah yang menggerakkan bumi, Engkau lah yang menggerakkan matahari dan seluruh planet yang ada di alam jagat raya yang amat sangat luas ini. Tidak ada setitik pun kesulitan dan beban bagi Engkau untuk menggerakkan semua planet-planet yang ada di alam jagat raya ini, apalagi hanya untuk menggerakkan hati kami agar selalu tunduk kepadamu, menggerakkan lisan kami untuk selalu membaca kitab suci-Mu, berzikir asma-Mu, ya Allah, untuk menjaga hati dan pikiran kami untuk selalu menjaga aturan-aturan Engkau. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba Engkau yang selalu berzikir. Jadikanlah kami dan keluarga kami, anak-anak kami, hamba-hamba Engkau yang menjadi ahli taqwa, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat. Allahu akbar, Allahu akbar.